Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Putri Aulia, nomor induk mahasiswa 260484019 dari kelas 2020A. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Penelitian Keolahragaan. Ilmu merupakan suatu usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematiskan pengetahuan atau fakta yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sutrisno Hadi, ilmu dan penelitian dapat diibaratkan sebagai seseorang. Apabila ilmu sebagai tubuhnya, maka penelitian sebagai wajahnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya fokus pada aspek internal ilmu keolahragaannya saja, tetapi juga pada aspek eksternal dari disiplin ilmu lain yang berkaitan atau mendukung ilmu keolahragaan tersebut. Penelitian merupakan jawaban terhadap suatu permasalahan beserta penjelasannya dan memberikan alternatif untuk memecahkan masalah dari rumusan masalah penelitian. Ada 3 macam jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian gabungan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih fokus pada angka dengan instrumen atau alat ukur tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjabarkan data analisis secara naratif. Penelitian gabungan atau campuran adalah penelitian yang berkombinasi dengan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa, sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Langkah-langkah rancangan penelitian kualitatif ada: yang pertama, identifikasi masalah; yang kedua, rumusan masalah; yang ketiga, menetapkan fokus penelitian; yang keempat, pengumpulan data; yang kelima, pengelolaan dan pemaknaan data; yang ketujuh, pemunculan teori atau hipotesis; dan yang terakhir ada pelaporan penelitian. Langkah-langkah rancangan penelitian kuantitatif. Yang pertama, rumusan masalah. Yang kedua, landasan teori. Ketiga, perumusan hipotesis. Yang keempat, ada pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data ada 2 cabang lagi. Yang pertama, populasi dan sampel. Yang kedua, pengembangan instrumen. Di dalam pengembangan instrumen kemudian dikembangkan menjadi pengujian instrumen. Setelah itu, lanjut ke analisis data. Setelah analisis data, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Rancangan penelitian. Judul yang saya bawakan pada penelitian kali ini yaitu pengaruh aktivitas fisik terhadap kadar gula darah pada pasien penderita diabetes mellitus di Puskesmas Padangan, Bojonegoro. Yang melatar belakangi masalah tersebut yaitu di Indonesia angka penderita penyakit degeneratif tergolong tinggi. Salah satu penderita diabetes mellitus. Bahkan, Indonesia menjadi negara masuk 10 besar peringkat dunia dalam jumlah pasien penyakit gula darah. Menurut International Diabetes Federation atau yang sering kita sebut dengan IDF, sekitar lebih dari 15 juta penduduk yang menderita penyakit diabetes mellitus. Hal ini disebabkan karena kurangnya aktivitas fisik dan gaya hidup yang tidak sehat.
Ketika beraktivitas fisik, tubuh akan menggunakan glukosa dalam otot untuk diubah menjadi energi. Hal tersebut menyebabkan kekosongan glukosa dalam otot. Kekosongan yang terjadi menyebabkan otot untuk menarik glukosa dalam darah, sehingga kadar glukosa dalam darah akan turun. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berencana untuk melakukan penelitian dengan menganalisis pengaruh aktivitas fisik terhadap kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus. Perumusan masalah. Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti yaitu apakah aktivitas fisik berpengaruh terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien penderita diabetes mellitus. Tujuan masalah yaitu untuk mengetahui apakah aktivitas fisik berpengaruh terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien penderita diabetes mellitus. Manfaat penelitian yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan penderita diabetes mellitus. Tinjauan pustaka. Aktivitas fisik ialah gerakan tubuh oleh otot tubuh dan sistem penunjang yang memerlukan pengeluaran energi. Kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko independen untuk penyakit kronis dan secara keseluruhan diperkirakan menyebabkan kematian secara global. Hal ini termuat dalam jurnal WHO tahun 2013. Gula darah adalah bahan bakar karbohidrat utama yang ditemukan di dalam darah. Dan bagi banyak organ tubuh, gula darah adalah bahan bakar primer. Pada beberapa daerah di dalam tubuh, gula darah langsung digunakan sebagai sumber energi, dan daerah lainnya, gula darah diambil dan disimpan sebagai glikogen. Hal ini termuat dalam jurnal Maitus Herwanto dan kawan-kawan pada tahun 2016. Aktivitas fisik sangat membantu dalam penyerapan glukosa darah ke dalam otot pada penderita penyakit diabetes. Permeabilitas membran terhadap glukosa meningkatkan PET saat otot berkontraksi, sehingga saat otot berkontraksi akan bertindak seperti insulin. Maka dari itu, pada saat beraktivitas fisik seperti berolahraga, resistensi insulin berkurang. Aktivitas fisik berupa olahraga berguna sebagai kendali gula darah dan penurunan berat badan pada penyakit diabetes mellitus. Hal ini termuat dalam jurnal Ilyas pada tahun 2011. Aktivitas fisik yang dianjurkan untuk para penderita diabetes mellitus adalah aktivitas fisik secara teratur 3-4 kali dalam seminggu selama kurang lebih 30 menit dan sesuai dengan CRIB atau Continuous Rhythmical Interval Progressive Endurance Training, dan diusahakan mencapai 75-85% denyutnya di maksimal. Hal ini termuat dalam jurnal Waspaji tahun 2011. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ditandai dengan HO, yaitu tidak dapat berpengaruh aktivitas fisik terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien penderita diabetes mellitus. HI, yaitu terdapat pengaruh aktivitas fisik terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien penderita diabetes mellitus. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Padangan Bojonegoro dengan desain analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pasien diabetes mellitus yang melakukan rawat jalan di Puskesmas Padangan, dan teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Kriteria inklusif dalam penelitian ini adalah pasien diabetes mellitus tipe 2 yang rawat jalan di
Puskesmas Padangan dan bersedia menjadi responden. Sedangkan kriteria eksklusinya adalah pasien penderita diabetes mellitus tipe 1 dan penderita diabetes gestasional yang memiliki indeks aktivitas berat. Penelitian ini menggunakan instrumen IPAC atau yang sering disebut dengan International Physical Activity Questionnaire untuk mengukur tingkat aktivitas fisik. Sedangkan kadar gula darah dapat dilihat dengan rekam medis responden.